Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 5 Februari 2026. ISG hari ini ditutup merah, masih tampak volatilitasnya tinggi ya. Artinya sedang terjadi pertempuran antara supply and demand yang sangat cukup ketat ya Bapak Ibu. Supply-nya ada di sana, demand-nya ada di sana, secara besaran ya relatif saja. Dan kita kemarin baru dihajar dengan MSCI. Nah, sekarang benar-benar lagi di keadaan gampang ya. Kondisi regional mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat di regional, Kospi Korea ya, Korea luar biasa jatuhnya 3%, hampir 4% ya. Karena saham-saham teknologi, kalau nggak salah Samsung dan SK di sana, kalau nggak salah tadi nonton Bloomberg. Lalu dari dalam kita sebenarnya bagus kalau berita ekonominya bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5,11 2025 ya. Udah mulai bagus, sesuai lah. Oke lah Pak Burbaya, boleh senyum lah. Memang dia meriton ya. Tapi nextnya bagaimana itu bisa menjadi 6 dan pertumbuhannya lebih bagus. Dan saya suka juga berita begitu, Bapak dan Ibu. Kalau ada berita ekonomi yang bagus, itu tuh saya sukanya kalau setelah market crash. Jadi setelah orang panik, saya buy on weakness ya, bottom fishing yang auto reject bawah, saya beli semua ya, full saham sana sini, switching dari saham-saham yang seperti Antam, seperti Timah yang sudah naik tinggi kan, saya waktu harga 9.100-an sudah saya exit tuh. Memang niatnya mau tukar ke ESA, mau tukar ke ERA, mau tukar ke LPPF, mau tukar ke ULTJ, udah saya switching lah. Jadi yang konglomerat itu sudah saya exit karena sudah merasa sudah extreme greed. Nah, begitu market jatuh, saya tampung yang lain, saya lepas yang sudah naik tinggi, pertumbuhan ekonomi bagus pula. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi bagus, ya consumer bagus, retail bagus nanti ya. Artinya mudah-mudahan itu tercermin nanti di sahamnya. Mudah-mudahan, karena saya sudah terlanjur beli di harga bawah nih, sudah saya lepas saham-saham yang konglomerat. Jadi kebetulan dapatnya lagi diskonnya besar-besaran. Coba saya kabur juga itu seperti siapa namanya itu? Yang tutup laptop, ya saya nggak dapat lah. Ya, Alhamdulillah ini mudah-mudahan sejalan. Baik, kita sepertinya back to business. Alat robot sudah mulai bermunculan, artinya terjadi sudah mulai dikontrol oleh supply dan demand. Kemarin kan memang supply and demand tapi agak nggak rasional karena terlalu banyak yang ekstrimnya, terlalu banyak ekstrim. Nah kemarin kalau kita lihat ada ekstrim ini Arto, saya nggak dapat ya. Arto ini sudah ekstrim tapi saya nggak dapat karena saya pingin sampai bawah dia nggak dapat. Sekarang udah ada alert, berarti demandnya sudah masuk. Unilever juga sudah ada, nanti kita akan bahas ya. Kita pure bahas saham Bapak Ibu, tidak usah pakai setir-setiran, nggak usah pakai tape reading, nggak usah pakai apalah. Kita pakai yang simple aja. Volume price analysis setelah market tutup, dah selesai. Simple ya, nggak usah pakai jurus-jurus dewa yang rumit dan membutuhkan extra effort. Kalau bisa kita tradingnya simple, profitnya gede. Itu biasanya saya seperti itu. Baik, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. IHSG-nya turun. Ya, ini selalu saya sampaikan. 1 jam pertama itu kita harus pantau. Dan saya selalu pantau di grup Telegram pengguna bot. Jadi mohon maaf hari ini saya bersih-bersih pengguna bot. Karena saya mendapat laporan adanya yang minta-minta join ke dalam Telegram bot. Ternyata dia scam. Kirim-kirim pesan supaya investasi di tempat lain. Jadi saya bersih-bersih. Yang tadi bukan pengguna bot. Udah saya exile ya. Sudah saya offloading. Oke, jadi memang di Telegram botnya apa namanya grup diskusinya kita selalu mantau di 1 jam pertama. Saya terutama nanti biasanya saya pantau lagi di pre-closing. Ya, ini pre-closing lihat bantingannya tidak ada. Nah, di tengah-tengah ini tergantung apa yang terjadi lah. Kalau ini 1 jam pertama wajib kita pantau. Biasanya 1 jam pertama saya akan jaga bawah, jaga atas Bapak Ibu. Biasanya dia volatilitasnya menjadikan kita lumayan dapat profit. Oke, jadi kita lihat ISG-nya minus 0,53. Ini berguna nanti untuk rotasi saham. Mudah-mudahan rotasi sahamnya sudah kembali normal. Karena dia kalau volatilitasnya tinggi, agak aneh itu rotasi sahamnya. Lalu kita lihat juga dengan asing net sell 356 miliar.
Penekannya adalah energi, basic material, dan infrastruktur. Kebetulan saya sudah offloading ya, sudah keluarin kemarin lagi panik-paniknya, saya tukar ya perbankan sama consumer sama retail dan yang sudah profit tinggi lah, yang sudah beggar ya. Itu. Lalu kita lihat di mana asingnya dan sell di Antam dan MDK. Sepertinya ada hubungan dengan metal-metalannya, Archie, mereka tertekan semua, mungkin aksi profit taking oleh asingnya, tetapi switchingnya ke bank perbankan. Alhamdulillah, BBRI saya sudah beli, ada wake off-nya ya, kalau BBRI ini ada wake off-nya di time frame weekly, dan saya sudah sharing ke teman-teman alumni. Lalu Bank Mandiri, BBCA ini sudah masuk juga. Jadi kebetulan karena abnormal saya banyak masuk BBRI. Jadi kalau memang kondisi abnormal masuklah ke saham-saham yang fundamentalnya defensif. Ya salah satunya BBCA, Bank Mandiri, BBRI, Unilever ya yang yang kuat lah secara historical ya. Tapi masuknya di zona supply and demand. Oke, itu dia Bapak Ibu. Alertnya ada Unilever, AMRT, Arto, Era, dan SCMA. Umumnya saya punya kecuali AMRT ya. Unilever punya. Arto nggak punya. Arto pasang order belum terbeli, Era dan SMA. Jadi alert robot ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Telegram botnya ini dia Bapak Ibu. Linknya ada di deskripsi video. Dia di belakangnya ini mesinnya adalah mesin learning. Dia sebenarnya adalah big data. Jadi kalau datanya noisy, volatilitas tinggi seperti kemarin MSCI itu, dia tidak ada alert karena memang dia menganggap dari kalau baca papernya itu adalah noisy dan biasanya itu difilter ya. Jadi itulah masalahnya juga bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Nah, tapi dengan Telegram bot Delquan bot ini kita bisa masuk dengan cara lain. Itu dengan cara lain ya. Ada banyak opportunity yang bisa gunakan. Nama juga tool trading. Jadi kalau ini tidak bisa pakai cara itu tidak bisa. Yang penting profit lah. Itu namanya trading as a business. Jangan lupa juga join Telegram channelnya, link bot dan Telegram channelnya ada di deskripsi video, sosial media silahkan di follow. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini, nyalakan loncengnya supaya nggak perlu bertanya kepada saya, Pak Roy ada after market close nggak malam ini? Kalau ada loncengnya berarti ada. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Dengan cara apapun, bertanya apa segala macam, tidak menyediakan jasa analisa saham. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan sharing bagaimana caranya, ilmunya, step by step-nya, thinking-nya. Bapak Ibu bisa belajar, bisa meresapi, mau pakai tool apapun terserah. Tapi filosofinya sama, terutama kalau Bapak Ibu berminat belajar volume, price analysis. Jadi jelas tool saya untuk menganalisa adalah volume price analysis. Bukan karena volume price analysis ini hebat, win rate-nya tinggi, bukan. Karena dia cocok untuk saya. Ya, ini dulu cocok. Lalu kedua dia simple. Banyak sistem trading yang rumit. Sama juga tidak ada jaminan 100% profit juga ya Bapak Ibu. Jadi saya kebetulan cocok dan saya 20 tahun di pasar saham Indonesia, sudah pakai ini mungkin 16-17 tahun lah. 16 tahun yang lalu. Nggak tahu sekarang kalau ada yang mengatakan guru Wyckoff Indonesia, saya nggak tahu. Dulu nggak ada. Dulu untuk cari belajar Wyckoff nggak ada. Maka sekarang kalau berminat Bapak Ibu, alhamdulillah banyak juga yang berminat dengan Wyckoff dan volume price analysis. Oke, jangan percaya analisa apapun yang saya sampaikan, karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, style kita tidak sama, psikologi trading kita berbeda, maximum pen level kita berbeda, dan cash kita yang paling penting berbeda ya. Jadi kalau Bapak mau ikut, Bapak Ibu ikut, ayo hajar kanan, ayo bottom fishing hajar kanan, lagi RB, tapi cash yang nggak ada, nyangkut semua, ya nggak bisa ikut. Nggak bisa, jadi harus dianalisa, harus sesuai lah ya kondisinya. Karena kemarin kan saya hajar terus tuh buy on weakness sampai dari 70% cash, 80% cash, sampai tinggal 10% cash, itu hajar terus. Ya, nggak semua orang bisa ikut karena memang tidak semua orang mempersiapkan cash ya gitu. Oke, jadi disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu. Ya, jadi disclaimer-nya on.
Wajib punya trading plan dan money management. Bapak Ibu, kalau tidak punya trading plan, tidak punya money management, jangan trading. Ya, karena apa? Resikonya besar sekali. Oke, untuk informasi trading as bisnis, Bapak Ibu, batch 45, insya Allah kita bertemu hari Sabtu, materi sudah siap, dan semoga lancar, ada 12 orang, mudah-mudahan sehat semuanya. Ada yang datang dari Surabaya, luar biasa. Pak, saya subuh dari Surabaya datang. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu, semoga niat yang berangkat dari Surabaya, dari luar kota untuk belajar bersama saya, berkah ya. Katanya Pak, biaya workshopnya tidak seberapa. Ini biaya transportasinya dari Surabaya. Ya Pak, itu ada yang datang. Ada juga yang datang dari Abu Dhabi. Sekalian mudik mungkin ya. Jadi memang biaya workshopnya tidak seberapa. Biaya akomodasi. Tapi itulah ilmu. Itulah ilmu. Ya, jadi memang investasi mudah-mudahan bermanfaat. Yang berminat belajar level advance, volume price analysis, kita hanya ada satu batch dan ini sudah full. Nanti bagi angkatan yang batch 45 yang ingin mengikuti, kita setelah lebaran kita bikin ya, Bapak Ibu. Tenang. Kalau sudah mengikuti training as business, dia menjadi prioritas untuk mendapatkan level advance. Saya banyak orang yang belajar tempat lain wake off juga bisa juga ya. Bisa belajar di buku juga bisa. Tapi ini satu kesatuan dengan trading as business dan biayanya tidak mahal lah. Saya profit dari saham kemarin itu sudah cukup gede, puas juga. Baik, jadi di level ini, level advance, kita akan trading pasar saham Indonesia secara logik. Jadi bukan pasti profit, tapi logiknya dapat. Ya kebetulan saya kan backgroundnya saintis juga, jadi bisalah sharing sesuatu berbasiskan data. Oke, mari kita pindah Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, silakan ketik help. Ini selalu saya ulang, supaya tidak perlu japri ke saya, Pak ini perintahnya apa saja. Kedua, supaya Bapak Ibu tidak salah mengetik perintah bot lain di Telegram bot ini. Jadi kalau depannya sudah ketemu volume price, mudah-mudahan sudah benar. Lalu di sini ada untuk screening, lalu ada untuk charting ya. Di belakangnya big data. Lalu untuk rotasi saham, lalu jangan lupa juga ketik tutorialnya. Ya ini terserah Bapak Ibu menggunakan botnya atau tidak, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat ya. Ilmunya, mungkin Bapak Ibu ingin belajar volume price analysis tapi waktunya belum ada, Bapak Ibu bisa nonton ini. Atau Bapak Ibu mau belajar tentang apa ya yang umum, nih stop loss hunter, tentang gap dan lain-lainnya bisa belajar di sini. Membuat trading plan juga ada. Oke, membuat trading plan kan tidak harus menggunakan bot, tapi ilmunya berguna lah. Ya, hitung-hitung sharing ilmu. Baik, kita mulai saja after market close. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu ikutin ya step by stepnya. Biasa kita langkah pertama adalah kita ngecek alertnya, semua potensi-potensi yang ada itu kita screening. Istilahnya dalam trading as business itu kita mensaring semua potensi bisnis ya, tapi tidak semuanya dikerjakan. Jadi langkah pertama adalah kita cek alertnya. Untuk hari ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, mulai dari Unilever sampai ke SMA. Kita cek setelah itu. Nah, ini kan big data ya, Bapak Ibu ya. Kita harus cek juga dengan rekom, dengan ledakan volume, dengan yang lain-lainnya. Supaya apa? Supaya confluent. Jadi saling menguatkan. Oke, sekarang kita cek rekom. Rekom ini adalah screening saham yang kuantitatif. Dia istimewanya menggunakan end of the data. Artinya apa? Kenapa? Dia setelah dia selesai, sudah tidak berubah lagi datanya. Sudah valid. Nanti kita cari adalah yang keluar di alert, keluar di rekom, keluar di ledakan volume. Nah, itu yang kita cari atau confluent istilahnya. Oke, kita lihat apa yang ada di screening volume price. Kita ada ERA. Wah, mantap ERA. ERA ini wake off-nya tadi sudah berjalan dan ini sudah saya berikan silahkan beli ya. Kalau Bapak Ibu tidak pakai stop loss hunter mungkin kena stop loss kemarin. Makanya wajib pakai stop loss hunter, anti stop loss hunter. Lalu di sini ada TPIA, nggak ada alertnya. Unilever, jadi kita bahas kalau nggak ERA Unilever ya. Dua-duanya sudah ada analisanya, nanti kita lihat. Lalu ada, kalau kita lihat price action ini, ada Elsa, TOWR, Bruce Harami. Ya, mudah-mudahan ini bergerak lah. TOWR ini, karena kemarin dia pas lagi auto reject ARB, saya beli itu.
Rocket Jet, ada era Unilever. Jadi kalau nggak bahas era Unilever, jangan lupa Bapak Ibu kalau mau potensi mau lihat ASI juga bisa. ASI, TPA, Bank Mandiri, PWS, lalu Golden Cross, TPA, BCA, Upper Doncian, TPA. Oke, kita lihat dengan ledakan volume SCR Vboom. Nah, ini kalau Bapak Ibu mazhabnya volume price analysis, ledakan volume ini menarik sekali. Kita lihat ada AGI, PPRE dan RALS. Nanti kalau ada waktu kita akan analisa. Kita lihat ledakan volume ini valid atau enggak. RALS ini menarik juga nih. Lalu kita lihat dengan SCR Extreme. Nah, ini apakah masih ada saham-saham Extreme? Kemarin saya mengintai ini Arto untuk saham-saham Extreme. Tapi karena saya order di bawah, ya nggak dapat. Sekarang Artonya sudah keluar dari Extreme. Ini ada MTEL masih Raja Ratu yang mau buy on weakness di Raja Ratu. Silakan. Tapi cek dulu dimensionnya ada atau enggak ya. Jangan asal sikat aja. Lalu RMKE katanya, ya itulah ya Bapak Ibu, silahkan dicek nanti. Kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini belum sempat saya cek, ini nanti hari weekend lah. Tapi Sabtu ini ada workshop pula. Jadi yang berada di Panic Arto ini mungkin habis Panic terbit lah, bisa cek ya. Lalu kita lihat di sini, ini harus dicek satu-satu. Raja Ratu, SMA mungkin habis Panic terbit lah. Unilever ini. Nah, nanti kita bahas Unilever. Biasanya kalau ada alert begini dia mungkin habis panik terpilih hope. Lalu kita cek dengan SCR Hope. Ya ini, jadi kalau dia berada di Hope, kita harus cek juga. Mudah-mudahan dia mengarah ke grid. Lalu kita cek dengan SCR apalagi Top FF. SCR Top FF tadi sudah. Bank Mandiri, BBRI untuk net buy. Hasilnya Antam dan MDK. Sekarang kita lihat SCR top kaki. Nah, kita harus combine dengan top hajar kanan, top hajar kiri nih. Oke. Oh, hajar kanan BBRI, hajar kanan Bank Mandiri ya. Jadi dua-duanya asing juga ikut nih kayaknya menghajar kanan dan menjadi net buy. Dia selaras. Hajar kirinya Antam, Bank Bumi dan Adaro. Itu juga asingnya Antam, Bumi ya. Jadi memang asingnya ikut terlibat dalam hajar kanan, hajar kiri. Aktif berarti asingnya. Sekarang kita lihat SCR Pback. Ini untuk saham-saham yang pullback tidak ada. Baik, kita lihat dengan pembahasan komposit dulu dengan weekly dengan speedo komposit. Kita pembahasan komposit dulu ya dengan speedometernya. Speedo composite. Oke, tanggalnya sudah benar ya. Jadi dari speedometer fear and greed kita mendeteksi dia berada di zona fear, artinya demand-nya supply-nya lebih besar pada demand. Kita cek dengan star channel. Nah, ini rotasinya karena volatile jadi bentuknya nggak enak ya. Karena volatilitasnya tinggi sekali. Wah, ini dia ya. Jadi ada yang bilang, "Pak, ini datanya error." Enggak, ini kalau volatilitasnya tinggi begini nih. Bisa jadi salah, tapi saya cek datanya nggak ada yang salah kok. Maksudnya algoritmanya sama. Kalau data yang masuk, ya berarti memang segitu-gitunya lah dia perhitungannya. Karena volatilitas tinggi. Oke, sekarang kita cek dengan VPA Weekly Composite. VPA Weekly Composite volumenya masih belum valid. Kita masih menunggu 1 hari biar dia apple to apple. Tapi kalau kita lihat di sini ada rejection dari price action-nya. Dia tertahan oleh weekly-nya ya. Lalu di sini volumenya masih kecil. Kita lihatlah bagaimana volumenya nanti ini sampai hari besok. Tapi dia masih merah ya. Dia tekan ke bawah tapi ada rejection ini, perlawanan. Walaupun kalau kita lihat spreadnya melebar ya, tapi ada perlawanan. Volumenya ini tinggal besok. Lihat daily-nya VPA, composite. Jadi kita menunggu selling climax auto reaction ya. Jadi kalau di weekly kita menunggu kan gini. Buying climax auto reaction dia akan tes ke secondary test. Karena ini adalah kalau Bapak Ibu belajar Wyckoff, kita ada di sini adalah buying climax. Buying climax udah sampai atas buying climax, ini adalah auto reaction. Nah, weekly-nya kita akan nanti ada naik ke atas disebut dengan secondary test ya. Dia ngetes zona supply di atas ini. Bagi yang sudah beli di sini, itu kesempatan jual lah ya. Makanya saya santuy. Nah, ini daily-nya.
Jadi kalau daily-nya kita lihat ini adalah salah. Tadi buying climax ya. Ini selling climax, auto resistance, secondary test. Udah dites bawahnya. Jadi demand zone-nya sudah ada kuat ini. Jadi ini adalah selling climax. Ini bulatan ini disebut dengan stopping volume. Ini adalah selling climax. Naik ke atas, auto reaction, tes lagi ke bawah, secondary test. Udah, kita sudah punya change of character ini Bapak Ibu. Cukup kuat dia menahan. Ya, jadi kalaupun turun ke bawah, mudah-mudahan buy on weakness di sini kita kuat. Oke, spreadnya kecil, volumenya kecil. Ya, 2 hari ini spread kecil, volumenya kecil. Mau apa yang diharapkan ya? Jadi memang supply and demand-nya kalau saya bilang ada yang mengatakan, oh udah hadir, kayaknya belum nih. Kecil, faktanya ya, ini fakta. Volumenya mengecil dan warnanya kuning, low. Artinya apa? Kalau teorinya, kalau low ini adalah yang bertarung itu adalah retail. Artinya masuknya kecil-kecil ya. Itu teori. Kan nanti harus dilihat di sahamnya ya. Ini kan di composite. Sekarang kita lihat dengan VBP dulu. VBP, composite, mudah-mudahan bisa cepat ini. Ya, di sini kita punya demand zone. Tes, ini adalah demand zone-nya. Tes, dia tes di sini. Ini dia ya sudahlah ya Bapak Ibu. Sekarang dia berada di zona supply and demand. Kalau begini, saya boleh katakan santuy. Cash ada, kalau dia turun ke bawah saya buy on weakness. Kalau dia ke atas nanti saya sell on strength-nya gap ini. Gap lebar ini biasanya akan dikejar ya. Paling nggak sampai sini lah, yang besar ini. Nah, di sini nanti sell on strength lah. Di sini saya akan profit taking. Di sini sell on strength ini ke atas. Begitu. Jadi gap ini mudah-mudahan ditutup supaya nanti weekly-nya menjadi auto reaction. Kalau Bapak Ibu berminat Wyckoff, ya silahkan baca-baca buku tentang Wyckoff. Nanti kalau mau terstruktur bisa ikut workshop volume price dan Wyckoff-nya ya. Lalu kita lanjut dengan foreign flow, PIF, composite. Kita lihat foreign flow hari ini asingnya net sell, dia 356,8 ya. Jadi faktanya memang dia keluar kecil dan volume price-nya juga kecil. Sambil menunggu sesuatu, walaupun berita pertumbuhan ekonomi kita bagus 5,11 tapi tetap belum ya, nggak tahu besok. Jadi besok kalau bisa kasih turun dulu lah. Oke, itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita lihat alertnya. Oke, jadi kalau tadi bilang kalau kita nggak bahas Unilever, kita bahas ERA. Baik, Bapak Ibu cek di sini ya ini. Baik Unilever maupun ERA, kalau Unilever kalau Bapak Ibu ikut tutorial yang saya berikan tanggal 15 Januari, maka di sini kita waktu itu sudah mengatakan Unilever extreme fear ya. Cocok untuk buy on weakness, tapi waktu kita lihat supply and demand-nya jauh. Ya, di 1800 sama 1700 sebelum kejadian. Jadi kalau bilang, wah ini udah kejadian baru ngemeng. Ini sebelum waktu itu nonton aja nih di sini. Jangan lupa join channelnya supaya update ya. Nah, jadi saya nggak beli di situ. Saya berdoa supaya turun. Dikabulkan Tuhan turun di sini ya. Walaupun saya sudah beli dulu, tapi jarang-jarang opportunity ada dapat. Jadi saya dapat di 1900 sampai 1700 pakai piramida. Lalu sebagian unloading ada gap lah, berapalah di situ ada gap. Tapi nggak sebanyak. Nanti saya jualnya di atas ini. Oke, itu kalau bahas Unilever. Kalau bahas ERA sudah juga. Ini tanggal berapa? 11 November. Daily ya. Oke. Tetapi saya ERA punya sudah akumulasi, si Unilever juga sudah punya. Jadi saya sudah switching dari saham-saham konglomerat ya, dari saham-saham Antam, Itin, NCKL, sudah itu pas orang euforia saya jual. Nah, saya pindah ke saham-saham yang ini. Oke, apakah masih bisa sekarang Pak Ray? Mudah-mudahan kita bahas. Sekarang kita bahas Unilever dulu ya. Bapak Ibu ikutin step by step-nya. Mungkin saya bahas Unilever, tapi ternyata Bapak dan Ibu berminat di ERA, silahkan nanti lakukan analisanya sendiri. Saya akan buat satu analisa yang lengkap. Sisanya akan singkat saja. Langkah pertama adalah ketik alert UNVR. Itu langkahnya untuk ngecek. Jadi Unilever ini Bapak Ibu, ya dia ada alert di 8 Januari. Tapi extreme fear-nya kapan dia? Extreme fear-nya. Mana? Extreme fear-nya ada di 15 Januari. Ya, jadi, begitulah. Kita dapat sinyal lain yang di extreme fear.
15 Januari. Di situ strategi berubah. Sekarang dia ada alert pertama. Oke, kita harus analisa karena dia big data, dia tidak punya intuisi. Bisa aja dia alertnya jam 10 tapi diguyur sorenya kan. Oke, setelah langkah pertama cek alert, kita cek Speedo UNVR. Biasanya pakai daily, pakai weekly ya. Speedo saat ini Unilever berada di zona green. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Masih aman nih, belum ekstrim. Kita lihat weekly-nya, Speedo UNVR. Nah, weekly dia acuan aja tapi validnya besok ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat weekly dengan kebandingkan kemarin weekly-nya telat, dia sekarang berada di zona fear. Jadi daily sudah gerak duluan ya. Mudah-mudahan besok hari Jumat dia sudah tambah lagi menguat menjadi netral. Tidak apa-apa ya. Jadi dia akan naik pelan-pelan ini. Kan belum valid juga besok. Lalu kita lihat dengan start rotasi UNVR. Jadi Bapak Ibu ikutin aja step by stepnya. Kita lihat dulu speedometernya, rotasi saham. Ya, rotasi saham dia sudah berada di zona panik, tapi sepertinya sedikit lagi dia kalau masuk ke dalam segitiga ini kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Dia bisa jauh nih Bapak Ibu. Jadi kalau beli Unilever tunggu dia di atas, ya ketinggalan pasti. Relatif terhadap komposit sekarang yang melemah ya. Jadi jangan lupa pakai kalimat relatif. Weekly-nya silahkan nanti cek Bapak Ibu. Sekarang sebentar. Oke. Kita langsung saja lah ya, biar cepat ini. Oke. Biar cepat kita langsung aja VPA. Oke, Unilever ini mainnya di weekly ya, Bapak Ibu. Kalau Wyckoff-nya, saya sudah masuk di sekitar 1000-an. 1000 berapa itulah ya? 1000-an. Karena Wyckoff-nya berjalan di weekly. Coba kita lihat di sini di mana saya entry itu, kita lihat UNVR. Jadi Bapak Ibu bisa cari ya di sini UNVR di mana ya. Jadi saya sudah memberitahu. Ini. Jadi Unilever itu 24 April dia mainnya time frame daily-nya ya. Jadi di daily-nya di 1400-an. Oke. Di weekly-nya kita lihat nanti ya. Jadi karena dia perusahaan saham-saham yang Wyckoff monthly-nya sudah selesai. Kalau Bapak Ibu bingung ya dimakan aja dulu ya karena memang ini kita bahas di workshop level advance. Kita mulai dengan VPA monthly UNVR. Dia Wyckoff-nya sudah terjadi struktur besarnya. Dan ini banyak ceritanya ya. Jadi waktu itu ada cerita dari bahwa ada guru saham lah, panutan. Dia bilang belilah saham-saham yang produknya ada. Kita mau mandi, kita pakai produknya. Kita supermarket ada produknya. Kita mau tidur, kita pakai produknya. Waktu itu saya kuliah di tahun 2018, 2019 dan Wyckoff-nya sudah mengatakan the best time for selling. Oke, di sini adalah marking up. Ini ada distribusi, ya ini the best time for selling, the second chance to sell. Sudah selesai, ya harusnya di sini juga di weekly-nya sudah menyatakan the best time for selling juga. Tapi waktu saya kuliah di sini, di sinilah di weekly-nya waktu itu saya cerita. Ini the best time for selling, second chance to sell di weekly-nya ya. Tapi teman-teman tidak percaya tahun 2019 itu. Karena ya fundamentalis inilah ya, kita sleeping investor lagi di puncaknya ya orang tidak percaya. Oke, jadi turun ke bawah, ini marking down. Jadi ini selling climax, authorization secondary test, udah masuk saya. Jadi kalau udah belajar Wyckoff, karena dia divalidasi oleh volume, udahlah. Nah nanti entry-nya di daily, tapi di weekly-nya sudah mulai titip sendal. Oke, itu monthly-nya kita lihat ini antivirus pula. Kita lihat VPA weekly UNVR. Kita turun. Nah, jadi begitu cara analisa. Nah, jadi kalau di weekly ini adalah marking down, ini adalah selling climax ya. Ini sinyalnya. Sinyalnya warna merah ini apa ya namanya lupa saya. Tapi volume nggak bohong. Kalau kita lihat pakai VBP, evol dia merupakan volume reversal. Ya, jadi saya nggak tahu kalau katanya ada pakar Wyckoff Indonesia tapi nggak pakai volume price, nggak pakai ini bingung juga bagaimana caranya ya.
Jadi validasinya di volume. Ini adalah selling climax, auto recent secondary test. Sudah ini tadi saya sampaikan. Di sini saya mulai entry. Tadi di daily-nya nanti ya. Ini adalah marking down. Jadi maaf ya kalau panjang ya. Marking down. Ini adalah selling climax, auto recent secondary test. Ini adalah fase accumulation. Jadi saya beli itu di sini. Nanti di daily. Lalu di sini adalah the best time. The best time for buying. Oke. Dia naik. Disebut dengan the best time for buying. Maka dia akan turun lagi memberikan second chance to buy. Maaf tulisannya jelek, susah soalnya nih. Oke. Jadi karena kita main struktur besar, ketika dia sudah ekstrim kita tahu harus membeli di mana waktu itu. Nah, itulah yang saya cerita di sana, tapi saya sudah tahu kalau dia turun dia akan memberikan second chance to buy. Belilah saya. Tapi volume reversal ini tidak boleh di break karena dia besar. Bagaimana ceknya? Pakai evol W UNVR, maka akan ada volume reversal. Salah. Evol W UNVR. Nah, dari situlah ada. Rame nih, lagi rame. Jadi volume itu tidak bohong Bapak Ibu. Ini ada namanya volume reversal. Ya, volume reversal ini yang membuat saya berani masuk agresif. Lalu ini besar, dia harus tes dulu. The best time for buying, valid. Ini akan second chance to buy, weekly. Kalau punya ilmu, lagi panik-paniknya, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang kalau kita ilmunya kurang atau modal nekat, jadi opportunity itu tidak kelihatan. Jadi kita tidak tahu harus masuk. Harus dikombinasikan lah dengan trading plan atau dengan money manajemennya. Soalnya kalaupun kita tahu ada kesempatan, cash-nya nggak ada, ya nggak bisa juga ini. Oke, kita lanjut apa lagi? Oh ya, ini ya. VBP Weekly UNVR. Kita lihat dengan VBP-nya. Untuk melihat supply and demand. Connecting pula ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah sebelum kejadian kemarin, sebenarnya kalau sudah ekstrim kita sudah tahu di mana mau beli. Karena ini waktu di atas ya Bapak Ibu. Sebelum kejadian itu waktu ekstrim greed udah terlalu greedy, terlalu fear, maka dia akan jatuh. Nah, kita belinya jangan langsung beli, tunggu ya di sini nih. Ini adalah pasang ordernya 1.900 sampai 1.700 piramida. Jualnya di mana? Nah, ini kan ada demand zone. Ini ada namanya rejection. Ini ada namanya rejection. Ini namanya sell mother candle. Ya, jual di sini mungkin 20%. Jual di sini 20% lagi. Ini jual di sini 40%. Jual di sini 50%. Sisanya let profit run. Jadi, level-level ini kita untuk menjual. Ya. Karena kita sudah beli di bawah. Nah, kalau kita beli di atas, ya panik. Kalau beli di bawah, naik, ya santuy aja. Oke, ada alert. Jangan lupa naikkan stop loss. Oke ya, jadi target jual di situ. Kan enak nih kalau Bapak Ibu ikutin kemarin tuh tutorialnya. Sekarang kita lihat dengan daily langsung VPA UNVR. Jadi kita lihat di daily-nya apakah bisa menaikkan stop loss. Ya belum ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi wake off-nya. Jadi dia the best time for buying. Nah, ini wake off struktur kecil ya. Ini adalah akumulasi. Marking up, distribusi. Dia tidak memberikan second chance to sell. Karena dia apa? Dia melanjutkan siklus weekly-nya. Jadi ini selesai siklus kecil. Dia tidak memberikan second chance. Mudah-mudahan ini dia mengambil demand yang ada di sini. Ini adalah stopping volume. Jadi saya dapatnya di sekitar sini nih. 1.500 sampai 1.700. Luar biasa. Kenapa tahu? Karena ada demand zone di sini yang menahan. Dia naik ke atas, maka nanti akan pullback dulu untuk naik lagi. Jadi pokoknya zigzag lah. Ya gitu ya. Jadi kalaupun ada naik ke atas, ada pullback dulu, naik. Nanti kalau Bapak Ibu ketinggalan, tunggu dia pullback. Oke. Volume. Kita lihat sinyal volume price. Sinyalnya adalah possible end of downtrend. Mantap ya.
Dia katakan authorized bullish sign. Jadi kalau sudah adalah ini adalah selling climax, auto reaction, dia akan secondary test atau sudah nih, saya nggak tahu. Apa secondary test? Kita harapkan dia retest karena ini kan stopping volume. Ini adalah selling climax, auto reaction, ada secondary testnya. Tesnya ini yang penting. Ya, jadi kalau Unilever agak turun untuk pullback, seperti doa teman-teman lah, dia turun jangan sampai panik pula. Ya, mudah-mudahan diatur lah nanti cara belinya. Oke, jadi volume bagus. Ini volumenya meningkat. Ini juga naik. Ya, bagus. Ini juga terjadi akumulasi. Ini cantik sekali ya kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis. Volumenya gimana? Ya, tinggi. Spreadnya wide, crossnya. Jadi semuanya mantap ini. Oke. Oh, ini tidak ada itunya ya, template ini ya. Kita cek apalagi VBP. VBP UNVR. Jadi dia belinya di demand zone ini. Cut, ini dia demand zone-nya. Sampai 700, 700 naik lagi. Enak kan? Nah, kalau Bapak Ibu mau fast trade, beli di bawah sini, misalnya di anti second chest ini untuk buy on weakness di mana? Mudah-mudahan dia pullback-nya sampai zona ini. Pullback, naik ke atas. Nah, ini ada supply. Kalau mau fast trade, jual di sini, oke nih ya. Ya, jual di 2600. Kalau yang mau, ya yang penting profit lah. Style masing-masing. Tapi saya jualnya nanti pakai weekly. Karena struktur besarnya ada di monthly, jadi jualnya di weekly, entry-nya di daily. Sekarang kita lihat dengan wave dulu, wave UNVR. Mudah-mudahan sudah terjadi perubahan wave ya. Belum? Nah, belum ya, harus pullback dulu Bapak Ibu, harus zigzag lagi. Gitu. Low, high, low, high. Jadi ininya belum ya, belum terjadi perubahan wave. Oke, sekarang kita cek dengan dominasi rasio, DOM, UNVR, bagaimana asing versus lokalnya, mudah-mudahan datanya tidak ada masalah. Dari transaksi tapi, wow, luar biasa ini isinya lokal semua tadi itu yang borong ya, UNVR, ya transaksinya. Tapi kepemilikannya silakan cek di KSPI. Kita lihat dengan foreign flow UNVR dengan perintah PIF UNVR. Berikut ini chart foreign flow untuk UNVR, Bapak Ibu, Unilever. Hari ini asingnya masuk 2,42, tapi memang sepertinya kecil-kecil saja ini. Dominasi asingnya tidak terlalu besar di Unilever. Dan dalam 5 hari 75 miliar dia net sell. Dalam 20 hari ada 50 miliar net sell. Tapi 60 hari ada 9 miliar net buy. Dalam 1 hari ada 555 miliar asingnya net buy. Jadi memang ada tekanan jual beberapa minggu kemarin. Tapi dia ini ya, asingnya keluar, sahamnya naik ya. Berapa hari ini asingnya sedikit saja. Besok kalau dia pullback, Bapak Ibu pakai aja level-level ini. 2160 jaga atas satu lot. 2160 beli satu lot. 2080 beli 2 lot. Turun lagi swing low ini beli berapa lah? Di bawah 2000 ya. 1060 beli. Ini mudah-mudahan dia pas ke bawah dapat nih. Ini kan ada level-level untuk pullback. Ya di sinilah sekitar sini ada demand zone. Jadi ini mungkin atas 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot. Di sini yang banyaknya ya. Kita menunggu dia selling climax. Ya ini istilahnya adalah selling climax. Ya karena climax dia ke sellingnya. Ini saya ada profit taking sedikit yang nutup gap. Untuk jaga cash, ini adalah auto reaction. Maka dia akan turun dulu memberikan secondary test. Yaitu ilmu. Apakah akan begitu? Ya bisa saja teorinya salah. Sekarang kita cek dengan tren UNVR. Silakan cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Trennya cek tren weekly. Kalau tren daily, kita lihat dia masih downtrend warna merah. Over value. Nah, yang mau beli di bawah ini, yang mulai 1800 sampai 1700, jualnya di sini boleh nih. Ini banyak supply zone, banyak resisten. Lalu kita lihat dengan PWS, UNVR. Oke, terjadi perubahan
ya perubahan warna ya. Jadi perubahan tren, tapi belum ada sinyal buy. Flower juga belum ada. Ya, nanti dia pullback dulu nih Bapak Ibu sebaiknya. Eh, belum terdeteksi akumulasi kalau pakai PWS. Oke, kita lanjutkan dengan saham-saham lainnya biar cepat. Ada AMRT ya. Nanti Bapak Ibu kalau berminat membahas AMRT, silahkan lakukan analisanya lengkap sedetail yang tadi minimum ya. Atau nanti semua chartnya silahkan dilakukan. Sekarang Bapak Ibu cek alertnya AMRT. Saya hanya singkat saja, 4-5 chart saja ya. AMRT boleh dibilang fresh ini Bapak Ibu, dia bulan 10. Sekarang kita cek dengan Speedo AMRT, saya kasih daily-nya saja. Kalau Bapak Ibu silahkan nanti cek weekly-nya, yang lain-lainnya. Dia berada di zona fear, artinya supply-nya masih terdeteksi lebih besar daripada supply. Mungkin kemarin ekstrim ya. Kita cek dengan Star AMRT, Alfamart ya, Alfamart ya ini. Saya nggak punya soalnya. Oh, dia langsung masuk ke zona grid, ada penguatan, ya ini relatif terhadap komposit yang melemah. Oke, jadi ada demand-nya masuk sejak berapa hari sebenarnya itu Bapak Ibu ya, relatif terhadap komposit. Kita cek dengan VPA, Weekly, AMRT. Saya nggak familiar dengan AMRT ini pula, nggak pegang pula barangnya. Sahamnya maksudnya. Supportnya ini ya, semacam spring ya. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kuat ini, nggak tahu. Ya gitu, jadi patternnya ini ada di atas, ada di bawah, ini jadi demand zone ya. Oke, kita lihat VPA, AMRT. Lebih detail sajalah. Nanti Bapak Ibu silahkan analisa lengkapnya. Tapi itu kejadian MSCI membuat dia semacam spring. Jelas dia adalah marking down atau downtrend. Ini ya normal ya, tapi masalahnya pas dia pullback volumenya turun pula. Selling climax auto reaction, dia harus tes dulu secondary test. Mudah-mudahan ini sudah tes yang ini ya. Kalau nggak dia akan turun kembali untuk mendapatkan secondary testnya. Ini change of karakternya kita tunggu. Yang pasti bawah inilah 1475 batasannya ya Bapak Ibu. Riskan memang AMRT ini. Soalnya apa, dia alert tapi sinyalnya tidak ada, volumenya di bawah rata-rata tidak oke juga nih. Karena supply-nya masuk juga. Jadi alertnya itu tidak harus dianalisa lagi. Disesuaikan dengan stylenya. Saya sih menganalisa dengan volume price dan chart yang tersedia di bot. Oke, selanjutnya kita cek dengan VBP AMRT lah ya. Dia ada supply banyak di atas ini, Bapak Ibu. Banyak orang nyangkut ini. Ya ampun lamanya. Ini nih ada supply-nya ya. Jadi dia akan balik lagi ngetes. Mungkin orang yang ketika dia naik ke atas, supply-nya masuk, dia akan tertekan lagi. Kita lanjut dengan foreign flow-nya. PIF, AMRT. Foreign flow-nya kita cek dulu dengan perintah PIF AMRT. Ini agak lama. Ini sepertinya yang lama di internet rumah saya. Berikut ini chart foreign flow untuk AMRT. Oh, asingnya masuk. 27,35. Lebih besar dari Unilever. Ya, jadi ada asingnya masuk Bapak Ibu, sudah bottoming mungkin. Jadi besok Bapak Ibu kalau mau buy on weakness bisa tunggu S1, S2, S3 inilah dulu. Jadi ini 1 lot jaga atas, ini 2 lot. Di 1730, 1650 4 lot, 1640 8 lot ya. Sisanya nanti ini agak ini dimension sebenarnya, tapi time frame lebih kecil. Oke, kita lanjut saham lainnya. Silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan analisa sendiri. Sekarang kita lihat saham lainnya adalah Arto. Arto ini sebelumnya speedometernya ekstrim. Saya pasang buy on weakness tapi nggak dapat. Kita coba dengan alert Arto ya. Apakah dia fresh? Fresh ya Bapak Ibu, bulan 12 sampai bulan 2 ini. Jadi dia udah lama tidak ada alert. Kita cek dengan Speedo Arto. Speedometernya dia juga terpantau, bayang-bayangnya berada di zona grid.
Zona fear. Artinya supply-nya lebih besar pada demand. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya. Kita cek dengan Star Arto. Kemarin-kemarin dia ekstrim. Sekarang berarti demand-nya masuk, menggeser dia naik ke atas. Ya, rotasi saham Arto daily ini menariknya dia berada di zona panik tapi arahnya menguat ke arah hope. Berarti kita sebut juga ini sebagai saham yang habis panik terbilang hope ya. Oke, kita lihat VPA monthly Arto. Mulai struktur besarnya. Jadi Arto ini wake off-nya sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi, nanti marking up lagi ya. Jadi kalau pas ekstrimnya beli, mantap ini. Cuman kita butuh volume saja nanti. Jadi ini yang saya kemarin buy on weakness, tapi nggak dapat. Karena sudah ekstrim. Mungkin nggak rezeki ya. Mungkin rezeki saya di BBYB. VPA, weekly, Arto. Kenapa saya ambil monthly? Untuk menunjukkan struktur besar. Kalau weekly-nya nggak kelihatan, ya nggak kelihatan, harus lihat monthly-nya tadi. Jadi weekly ini ada berada dalam siklus. Akumulasinya monthly, tapi di sini ada marking up, distribusi, marking down. Nah ini saya buy on weakness nggak dapat. Volumenya belum. Kita lihat VPA Arto ke daily langsung. Nah kemarin kan ekstrim. Ini nih saya beli mulai di sini, ya mulai di sini, mulai di bawah ini, mulai di sini, sampai sini piramida. Ya, jadi saya berharap dia cucuk dulu ke bawah. Nggak dapat pula naik ke atas. Selling climax, auto resistance, secondary test ya. Atau selling climax juga, auto resistance mungkin akan turun lagi, nggak tahu. Border saya masih belum saya ubah, saya mengambil zona bawah ini yang dites ini, ambil. Volumenya bagus ya ini Arto, tapi nggak dapat sayangnya. Jadi dia ini siklus daily-nya inilah marking up, distribusi, marking down. Kalaupun dia menjadi second chance to sell, maka dia ke atas. Tapi nggak nih, monthly-nya berjalan baik nih Bapak Ibu. Cuman banyak yang nyangkut di Arto. Kita lihat foreign flow, PIF Arto. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Arto. Asingnya hari ini masuk 9,1 miliar. Hingga dalam 5 hari sudah net buy 1,1 miliar. Dan 20 hari net buy 18,1 miliar. Tapi dalam 60 hari ada net sale 63 miliar, dalam 1 hari ada 9,5 miliar asing net sale. Ini baru masuk ya. Jadi ya ini. Jadi besok kalau mau buy on weakness tunggu di 1650, berarti kalau plan-nya berubah 1600, 1700. Saya mulai di bawah 1600. Ke bawah ini sebenarnya kalau nggak berubah plan-nya. Ya kalau nggak dapat nggak rezeki. Kalau dia turun lagi berarti rezeki untuk saya, biarin aja. Lalu kita cek dengan saham berikutnya adalah Era balik-balik lagi bahwa dia ada wake off-nya tapi di daily. Ini sudah detail sekali. Saya buat analisanya, sign of weakness, ada spring. Dia ditambah spring lagi untuk mengakomodasi spring di weekly. Kita cek alertnya dulu. Alert Era. Artinya saya sudah masuk ini Era ini dan pakai anti stop loss hunter, jadi selamat. 11 bulan 1, jadi tidak fresh sebenarnya. Kita cek dengan Speedo Era. Dia berada di zona green, aman ya Bapak Ibu. Artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star Era. Dia juga sudah kuat, demand-nya terus masuk. Kita lihat dengan VPA Weekly Era. Ya Bapak Ibu nanti silakan analisa detail ya. Nah ini supaya kelihatan di weekly-nya. Jadi spring-nya supaya kelihatan di weekly. Kuat ini kalau spring weekly artinya demand-nya kuat ya. Ini stopping volume. Jadi kalau dia terjadi maka dia bisa naiknya di sini jual 50%, itu plan-nya ya. Oke, kita lihat dengan VPA Era. Saya sudah jelaskan analisanya, nggak perlu dijelaskan di sini lagi. Kecuali nanti di kelas kita akan belajar. Ini adalah marking down, ini adalah akumulasi. Ini springnya sebelumnya kita duga di sini. Tapi waktu itu saya juga curiga, masa spring abis itu panjang banget nih. Mungkin ini fase B-nya. Ya kalau lihat pola volumenya, ya kita lihat fase B, maka ini fase B-nya, ini springnya. Mudah-mudahan segera naik ke atas ya. Soalnya ini
Cuman kan karena ini terjadi, sekarang ini menjadi SOS. Nah, ini jadi spring. Ya, spring. Ada stopping volumenya, ada bulatan hijaunya. Ini namanya spring. Ini tinggal naik aja ke atas. Jual lah di 600-an ya. Jual setengah aja. Sekarang kita cek dengan VP Foreign Flow. ERA. Mudah-mudahan ERA ini ada rencana buyback juga ya. Kalau kita lihat foreign flow untuk ERA, asingnya distribusi terus, dan sampai hari ini juga masih distribusi, seminggu ini juga distribusi terus. Nanti silakan Bapak Ibu cek asingnya dominan atau tidak. Lihat, dari hari ini sampai sehari asingnya cuma net sell, dan masih terus menekan, mungkin asing dominasinya sudah lokal ini. Lalu kita cek dengan saham berikutnya, ya langsung saja ya biar cepat Bapak Ibu. SMA, alert SCMA. SMA ini saya juga kalau nggak salah masuk di ARB nih, kayaknya di ARB nih. Lalu kita lihat Bapak Ibu, fresh dia, kita cek dengan Speedo. Karena wake off-nya, weekly-nya kalau nggak salah sudah selesai. Balik lagi, Speedo SCMA, sudah kena stop loss di atas ini, Speedo SCMA, kita lihat. Dia berada di zona fear, artinya supply-nya masih lebih besar daripada demand. Kita cek dengan Star SCMA. Jadi nanti lanjutkan aja Bapak Ibu analisa sendiri. Kalau nonton video kelamaan nih nggak asik nih. Kalau dari SMA, speedometernya dia berada di zona panik tapi sudah mengarah ke hope. Ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, nanti kalau SMA Bapak Ibu belinya di zona grid udah ketinggian. Ini pas belinya ya. Kalau dia pullback kita beli ini. Dia agak volatile nih SMA. Kita cek dengan VPA Weekly SCMA. Iya, jadi dia wake off-nya sudah berjalan ya. Ini double top. Saya sudah jual exit di sini. Karena dia double top. Ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Dia balik lagi ke akumulasi. Mudah-mudahan naik lagi ke atas. Nanti jualnya jangan. Ya, di atas sinilah kita lihat nanti daily-nya. Oke, kita lihat dengan VPA SCMA. Saya tidak akan hold lama ini, Bapak Ibu. Ya, sini. Jadi di sini saya sudah sell on strength. The best time for selling, second chance to sell. Jadi ini cocok untuk latihan ini ya. Ini adalah marking up, distribusi, marking down. Ya, cocok banget ini. Jadi saya harus catat ya. Oke. Jadi target jual nanti kita lihatlah supply-nya mungkin sebelah di sini nih. Nggak sampai tinggi-tinggi saya rencana plan-nya ya. Jadi tidak usah tinggi-tinggi karena ada supply. VBP SCMA untuk mulai sell on strength kita cek supply zone-nya. Nah, ini dia. Jadi target saya mungkin ini ada candle merah. Mulai dari sini ini sebenarnya supply zone sampai 345 sampai atas ini adalah zona jual. Ya, ini zona jual saya ini ada supply zone, ini ada POC-nya ya. Ini adalah supply zone. Jual lah di situ sebelum mereka keluar. Oke. Kita lihat foreign flow. PIF SCMA. Berikut ini chart foreign flow untuk SMA. SMA waktu dia di puncak-puncaknya mereka profit taking ya asingnya ya. Terus keluar. Nah ini bottom dia sejak Januari udah mulai akumulasi lagi nih. Besok kalau mau buy on weakness tunggunya di sini Bapak Ibu. S1, S2, S3 sampai 200. Ya, nanti kita jaga di situ. Baik Bapak Ibu itu saja aftermarket close untuk malam ini. Silahkan dilanjutkan Bapak Ibu, yang pasti era Unilever itu mantap ya. SMA juga, tapi kita lihat siklusnya sudah berjalan di daily. Lalu apa lagi? Ya kalau ada waktu kita akan bikin analisa lainnya. Jangan lupa lah subscribe Bapak Ibu channel YouTube-nya. Supaya apa? Supaya nggak perlu bertanya kepada saya ini ada malam ini ada aftermarket close atau tidak. Kalau ada loncengnya, berbunyi loncengnya, ada notifikasi berarti ada. Baik Bapak Ibu, itu saja. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita balik dulu. Jadi, era ini wake off-nya berjalan dengan baik. Sementara ini ya, nanti kita lihat lagi dengan data update. Semoga yang monitor
di grup, di channel, aftermarket close juga sudah masuk harusnya ya. Tapi kalau belum nanti kita lihat apakah ada opportunity karena dia sudah fase D mungkin ini white off-nya. Oke, sebentar. Coba saya buka dulu tutorialnya ya. Nah, ya, jadi saya karena cuma ada satu saham dan era. Ini teorinya, ini skematik paling simple. Kita lihat dulu ya. Jadi kalau di wake up akumulasi ini, kalau Bapak Ibu nanti berminat dengan metodologi wake up, volume price analysis atau volume spread analysis. Jadi kita akan punya namanya chain of character, dimulai dengan preliminary supply, lalu di sini kita akan menemukan selling climax auto reaction secondary test. Itu adalah chain of character di fase A, lalu dia akan berlanjut ke fase B, sampai kemudian kita mendapatkan spread. Nah, ini ada ciri-ciri khususnya ya, Bapak Ibu. Di sini kita akan ada, nanti kalau udah level advance itu kita akan ada namanya creek dan sebagainya lah. Nah, kalau sudah ada spring, maka biasanya akan dilanjutkan dengan the best time for buying. Nah, spring ini berguna untuk menentukan stop loss kita dan bagaimana cara masuknya ini ada karakter tertentunya. Oke, sekarang kita sudah masuklah. Ini fase C, ciri-cirinya ada spring. Kadang ada spring, kadang tidak spring. Kita harus lihat dulu chartnya karena kalau di skematik dia sangat ideal, tapi begitu ketemu dengan chart volume price, nah itu ada tricky dan harus rajin-rajin berlatih. Lalu kita akan masuk ke fase D, ini disebut dengan chain of character juga. Di sini kita kadang ada backup ya atau last point of supply, dia menjadi the best time for buying. Nah, di sini nih kalau fase B-nya ini adalah the cause, di fase D-nya adalah chain of character. Jadi dia akan mengetes dulu apakah di sini supply-nya sudah terabsorb semua hingga demand-nya masuk, maka kita akan menemukan the ready to uptrend. Nah, jadi bisa jadi era ini ada di fase D. Kalau dia sudah lewat fase D, maka dia akan fase E. Jadi fase D ini dia bisa turun lagi nih, memberikan namanya second chance to buy ya. Ya, ini panjang lagi, tapi dia biasanya tidak lebih rendah dari spring karena stop loss kita ada di spring, lalu udah ke atas. Nah, di fase D ini yang harus banyak-banyak belajar memahami chart. Oke, begitulah teorinya. Sekarang kita coba pindah ke Telegram channelnya ya. Oke, kita mulai analisa eranya. Kita mulai dengan cek alert dulu, alert era. Jadi Bapak Ibu silakan ikutin step by stepnya. Oh iya, tadi ada yang bilang, Pak, saya mau menonton tutorialnya. Tutorialnya kalau nggak bisa di ini kan, ada tutorial. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, ini misalnya katanya, oh ini linknya mati, mungkin error linknya, Bapak Ibu langsung aja ke Telegram, ke YouTube-nya ya, subscribe channel-nya, nanti disitu cari video list tentang tutorial, atau klik ini nih. Ya, klik ini nanti ke sana dia. Karena tadi ada yang komplain. Tadi saya paham, dia mau menonton yang volume price aja. Dia tidak ingin menonton yang lainnya. Jadi ini error, ya mungkin error. Oke, sekarang kita lihat alert era. Oke, itu untuk mendapatkan sudah berapa lama sih era ini alert. Jadi kalau kita lihat, era ini bulan 8 ada. Oktober, disinilah kita bikin analisa dia sudah terdeteksi spring atau wake up-nya sedang berjalan. Bulan 11 ada, sekarang ada lagi. Nah, itu ciri-ciri mungkin era ini wake up-nya panjang. Karena dia harus ngetes. Nanti kita lihat di chart-nya ya. Apakah ini fresh? Fresh. Ya, fresh setiap saham tuh tidak sama. Saya tidak tahu apakah fresh itu 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau dia lebih 1 bulan, saya tarik aja itu umumnya dia fresh. Oke, lalu kita cek dengan Speedo era. Lihat speedometer era, extreme grid. Aduh, ini harus kita analisa dulu ya. Karena wake off-nya ini bermain bisa di daily dan di weekly juga. Kita cek W Speedo era. Kalau dia ekstrim juga harus turun. Oh enggak. Oke, kalau besok ada koreksi era, itu kesempatan untuk ini asal bisa baca apakah ada terjadi akumulasi atau malah redistribusi. Oke, daily-nya dia ekstrim, artinya demand-nya sangat kuat masuk. Kita harus cek itu apakah demand ini untuk naik ke atas, maksudnya pindah fase dari D menjadi E.
Lalu weekly-nya masih grid, masih aman weekly-nya. Ya, kita cek dengan star era, rotasi saham era. Relatif terhadap komposit yang negatif, dia terjadi akselerasi, tidak tidak mengikuti habis panik terlebih dahulu, lalu dia menguat ya. Kalau kita lihat jarak antar bintangnya menjauh, mengarah ke kanan, artinya demand-nya masuk. Cuman dia tidak jatuh dulu ya, langsung masuk. Ya, jadi kalau kita lihat terjadi akselerasi, demand-nya kuat, bisa langsung masuk ke grid, tidak mengikuti siklus ini karena relatif secara komposit juga turun. Tanggal 23 sudah benar. Kita lihat weekly-nya, W star era. Mungkin dia bermain di weekly ya. W. Jadi memang harus rajin-rajin dicek. W star era. Kita lihat dulu. Ya, era bermainnya di weekly. Era ini, Bapak Ibu, dia masih berada di zona panik. Tapi dia slow ya, ini ciri-ciri terjadi akumulasi relatif terhadap composite. Maksudnya bottoming ya, maksud saya. Terjadi bottoming. Setelah dia grid, dia fear, masuk ke panic. Nah, era weekly-nya juga bagus ini. Dia bergerak jaraknya menjauh, berada di zona panic, tapi arahnya sudah ke hope. Maka era ini kita sebut sebagai saham yang habis panic. Habislah panic, belum habis paniknya, tapi habislah. Terbitlah hope. Dia belum jadi hope, tapi mulai terbit. Oke, jadi ini cocok untuk bottoming. Dia mainnya di weekly ya. Jadi jangan sampai lewat. Masih bisa di time frame weekly. Jadi agak konservatif lah. Makanya stop loss-nya harus di bawah spring. Kita cek dengan langsung VPA weekly ya. Monthly-nya nanti Bapak Ibu cek sendiri. VPA weekly era. Oh ya. Berarti wake-up-nya di daily. Di weekly-nya begini nih, karena ada demand zone, dia tertahan di sini. Tidak kedetek ya weekly-nya ya. Oke, maaf. Kalau di weekly ya dia main struktur besar. Ini kalau lihat ya ini dia. Spring-nya cucuk besar masuk lagi, high, low, high. Nah, ini berarti mainnya tinggi nih Bapak Ibu. Kalau main di weekly harus lihat monthly berarti. Ya lihat ya, ini masuk. Ini ada namanya Chun. Jadi ditekan ke bawah, Chun-nya masuk ini. Chun-nya masuk, sebenarnya sudah ada perlawanan maka volumenya besar. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti Chun, kayaknya ada di tutorial atau di trading as business ini diajarin nih Chun. Lalu dia low, high, high, low, high, high. Dia pullback dulu. Berarti mainnya time frame besar. Kita lihat VPA monthly era, terpaksa saya buka lah. Bagaimana struktur besarnya? Oh, begitu pula ya. Berarti targetnya setinggi-tingginya jual 50% di 550, kalau nggak salah plannya. Baru sisanya 50% lagi di atas. Saya nggak tahu nih targetnya berapa kemarin. Targetnya 550, benar ya? Jadi ini masih bisa kita pakai. Oke. 550 TP 50%. Masih berjalan dengan baik ya. Kita tunggu saat dia turun, volumenya turun. Mudah-mudahan minggu ini volumenya, bulan ini volumenya naik, menyatakan dia ada perlawanan. Sekarang kita cek dengan VBP dulu. VBP weekly era. Karena datanya sudah hari Jumat. Oh iya, ini ada demand yang menahan ya. Demand di sana nih. Ini supply and demand sekarang. Dia harus break dulu yang besar ini kalau untuk di weekly. Break. Mungkin kalau break ini dia sudah masuk ke hope atau grid, baru dia ke atas. Mungkin hope-nya nanti dia crash di atas ini. Jadi sebenarnya terjadi akumulasi di sini ya. Berarti harus lihat di daily. Oke, nggak apa-apa. VPA era. Oke, jadi kalau kita lihat ini strukturnya, ini adalah marking down. Oke, di mana nih? Selling climax atau di sini selling climax, auto resistance, secondary. Pokoknya ciri-ciri selling climax itu kalau nggak ini. Tapi saya sih kecenderungannya selling climax di sini lah atau di sini.
Kenapa? Karena di fase B itu kita membutuhkan kotak-kotak kecil-kecil gitu ya. Oke, jadi memang ini kita sebut dengan sign of weakness. Ini adalah SOW atau test, ini SOW atau test. Kalau ini adalah sangat-sangat panik, ini adalah silent climax atau di sini yang mana aja boleh ya, Bapak Ibu, karena dia fase A. Di sini juga boleh silent climax, auto secondary test langsung spring. Atau apakah ini spring? Oke, bebas saja. Nah, ini kalau ini menjadi the best time for buying, maka dia akan memberikan second chance to buy. Nah, karena ini spring, jadi spring turun, ini kayaknya di spring nih. Turun, satu candle, dua candle, baru masuk dengan volume besar. Ke atasnya lagi, berarti ini volume spring 3 candle. Mungkin selling climax-nya di sini atau di sini ya. Fase A-nya sebelah sana. Ini spring, setelah itu naik, low, high, low, high. Oke, maka ini menjadi the best time for buying. Baru nanti kalau untuk pindah ke fase E, bisa di sana. Dia masih naik lagi. Oke, sementara ini dia high, low, dia tidak membuat new low. Ini kan high, ini low. Ini low, high, dia tidak membentuk lower low. Dia ngetes aja. Stop loss berada di bawah sini, masih konsistennya. Jadi kalau dia turun-turun ke bawah, ini kesempatan kita beli di harga diskon ya. Kalaupun gagal, berarti kita harus pasang stop loss di sini. Stop lossnya tadi pakai weekly tadi ya. Stop lossnya di... Oh, nggak kelihatan di sini stop lossnya. Nanti tarik garis stop lossnya di ini, Bapak Ibu. Ini berapa lagi nih? Karena ini ada namanya stopping volume sinyalnya. Dia break. Low, high, low. Nah, ini terjadi perubahan ya. Jadi besok kalaupun dia turun, ini jaga atas, biasa. Stop lossnya saya agak jauh di sini. Volumenya besar, lihat nih saat dia sideways. Ini lihat ini sideways, di sini terjadi akumulasi atau downtrend dan sideways ya. Ini downtrend, sideways, time kecil, ini akumulasi. Jadi ini jaga yang telat, yang belum masuk, ini semakin panjang semakin bagus. Intinya gitu. Kalau yang agresif stop lossnya di bawah 400, tapi saya stop lossnya di bawah ini. Jadi ini kalau dia turun, dia butuh turun untuk koreksi, naik lagi. Ya udah itu masih berjalan. Sekarang kita belum bisa mengatakan dia berubah ke fase E karena dia harus break dulu ini. Ya, dia break atas baru pindah ke fase E. Oke. Detailnya di sini lah ya. Kalau karena strukturnya masih sama, mana tadi? Ah, ini ya. Oh, di sini springnya. Selling climax-nya di sini ternyata SOW ya udah. Begini aja pakai nih. Karena kenapa? Karena dia nih utatnya. Oh ya ini. Jangan lupa ya. Sekarang kita cek dengan VBP. Era. Oh. Kalau di daily sebenarnya memang agak berat. Dia akan mengetes ini dulu tadi. Ini demand zone-nya. Yang dia break kalau dia mau the best time for buying adalah ini. Kenapa? Sebab sini ada volume, di sini juga ada volume. Pak, kenapa nggak ini? Ya, ini ada volume juga besar tapi kalah dengan sana. Oke, ini kelihatan dia tes, supply-nya masuk, dia turun ke bawah. Mudah-mudahan dia bisa dijebol. Kalau begini yang dilakukan adalah sabar, kedua adalah stop loss-nya dijaga di bawah spring. Kita lanjut dengan F-fall. F-fall era, kita mau lihat apakah dia menjadi volume reversal. Kalau volume reversal, kalau dia agresif, oh ini kenapa dia tidak bisa lanjut ke atas karena volume reversal untuk downtrend lagi ya. Oke, mudah-mudahan ini dia tidak muncul lagi volume reversal. Sekarang dia kalau ini ditarik untuk yang agresif stop lossnya tentu yang di break oleh power box. Ini namanya power box ya. Nonton tutorialnya. Itu jadi stop loss tetap di bawah spring ini, sabar saja. Lalu kita cek dengan wave. Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya.
Kalau kita lihat wave, ini adalah dari David Weiss. Jadi zigzag ya atau Elliott wave. Kita melihat ada nggak perubahan wave-nya dari Weiss wave volume. Karena kan Elliott wave itu dia tidak peduli dengan volume. Sementara kalau mazhab volume partial analysis kita mencari validasi dengan volume. Maka David Weiss menciptakan Weiss wave volume low high high low high high. Nah, sementara dia belum membentuk new low, tapi belum terjadi perubahan tren. Lihat ini, belum ya. Mungkin dia pullback dulu untuk naik lagi. Jadi mungkin merah dulu muncul beberapa hari, baru naik lagi hijau. Maka terjadi perubahan wave namanya. Kemarin hari Jumat asingnya hajar kanan 15,17 miliar rupiah. Lalu kita cek dengan DOM. Kita lihat dominasi asing. Asingnya di bawah 20%, tapi masih lumayan lah. Harus kita cek apakah asingnya dominan atau tidak. Di sini asingnya untuk kemarin hari Jumat 19%, 20% lah. Di sini 80,6%. Lalu dalam 5 hari asingnya 14%. Kalau kita lihat dominannya adalah lokal. Lagi pula yang mau buyback ini kan eranya. Jadi mungkin lokalnya akan dominan. Namun begitu kita lihat dulu foreign flow-nya. Kita mau tahu bagaimanakah pergerakan asingnya. Apakah support, divergen, atau konvergen terhadap pergerakan harga. Kita ketik perintahnya PIV era untuk melihat foreign flow dari saham era. Jadi secara visual kalau kita lihat ya ada tren yang bersamaan. Jadi kalau lihat dari sini sahamnya turun harganya. Asingnya juga terus distribusi. Nah, kemarin hari Jumat asingnya boleh disebut dengan ledakan lah. Asingnya masuk tiba-tiba dengan besar. Kalau kita cek juga dengan nilainya, ya nggak terlalu gede-gede amat ini era. Masuknya 14,28 miliar. Itu standar untuk perusahaan-perusahaan beginilah ya, bukan perusahaan tambang. Market cap-nya besar. Lalu dalam 5 hari ada net buy 19,1 miliar. Nah, akibatnya dalam 20 harinya sudah langsung net buy rata-rata. Nih sebenarnya terdeteksi golden cross nih. Karena 20 harinya sudah net buy. Dalam 60 hari masih ada tercatat net sell 91 miliar. Dalam 100 hari ada 144 miliar asingnya net sell. Besok Bapak Ibu kalau yang mau belum punya era ini jaga bawah, jaga atas. Mungkin 1 lot, 2 lot. Kalau 2 lot di double PP 425 kalau dia turun ya beli 2 lot. Ya misalnya ini 1 lot, 2 lot. 416 kan tidak ada 417. Di 416 belinya kalau ini 1 lot, 2 lot, 4 lot. Kalau turun lagi ke 410 1 lot, 2 lot, 8 lot. Kalau S3 404 atau 402 beli 16 lot. 395 beli 32 lot misal ya. Jadi bentuknya piramida. Nah, stop loss-nya 2 tick di bawah ini. 2 tick atau 3 tick di bawah spring ini. Ini berapa lupa saya. Pokoknya ini masih bisa di atas inilah. Ya, ordernya kita masih di bawah, masih bisa pasang stop loss-nya 2 atau 3 tick di bawah spring ini. Oke, kita lanjut dengan tren. Tren era market cap-nya kan 6,8 miliar ya, di bawah 6,8 triliun. Oh nggak salah ini, di bawah 10 triliun nih, makin lama makin kecil aja. Dan dia, kalau kita percaya asumsi ini, maka dia under value. Fair value-nya ada di 600, sementara target kita 550 masih oke lah. Target kita jual 550, ya risiko rasionya masih oke. Lalu dia trennya sudah hijau, tapi kita menunggu dia close 4 berapa ini. Kalau beli tunggu di atas ya agak tinggi. Jadi kita cicil beli, money manajemennya diatur. Stop loss-nya di sini ya. Ini menjadi stop loss. Ya berarti 390, 300 atau stop loss karena ini berapa nih ya? Berapa ya Pak? Berarti di sini mungkin 380 kali ya. 380 atau 395 atau sekitar itulah. Pokoknya 2 atau 3 tick di bawah ini stop loss kita. Berlapis, lapis 5 kalau bisa. Karena kenapa berlapis 5? Monthly-nya nggak kemana-mana. Lalu kita lihat PWS era. Kita cek. Jadi ada yang bilang, Pak,
Apa beda jet dengan PWS? Sama saja. Jadi tutorial jet jangan tanya ya, karena udah diganti dengan PWS. PWS itu pitu walu siwah. Volumenya tinggi, spreadnya wide, close-nya tinggi, tapi tampaknya belum terjadi akumulasi. Ya, belum ya. Nanti dia harus pullback dulu, naik lagi mungkin akumulasi. Karena di atas ini banyak resisten yang harus dijebol. Tapi volumenya luar biasa ini, strong ini. Ya, buying pressure-nya, candle-nya juga strong. Trendnya masih down, berarti kita masih tunggu pullback dulu supaya wave-nya terbentuk perubahan tren. Oke. Trendnya masih tetap, Bapak Ibu, masih menunggu di bawah spring ya. Kita kalau masuk zona abu-abu ini adalah zona buy on weakness. Kadang-kadang orang yang belum sempat beli, dia berharap turun dulu. Kalau saya mau turun mau naik nggak apa-apa lah. Karena makin panjang makin bagus. Baik Bapak Ibu, itu saja after market close untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah ucap, tersilat lidah. Bapak Ibu pastikan analisa ulang sendiri. Untuk era minimum kita punya stop loss yang kelihatan. Apakah targetnya tercapai atau tidak tergantung Bapak Ibu entry-nya. Mudah-mudahan risk reward rasio-nya bagus sekali ini era. Oke. Jangan lupa untuk voting ya. Bapak Ibu voting pilih sahamnya. Linknya ada di deskripsi video. Insya Allah besok kita akan analisa. Dan besok juga jangan lupa untuk alumni, besok kita ada temu alumni. Oke? Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.